Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta as-samawati wal arda bi nuri syamsik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah dan kita niatkan pahala bacaan kita untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada seluruh anbiya, kepada seluruh sahabat, keluarga beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh ulama baik yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah. Kemudian kepada seluruh umat Islam dan kepada seluruh keluarga kita, terkhusus kedua orang tua kita, kepada diri kita juga masing-masing, dan lebih khusus lagi kepada pengarang kitab yang insya Allah kita akan pelajari bersama-sama pada malam hari ini, yaitu kitab Hilyatus Syabab karya Andri kita Haji Abdurrahman Ambawali. Al-Hadhihi Niyam Al-Fatihah. Seperti biasa juga, siapa yang membaca? Dari Ikhwan dulu, siapa yang membaca? Dari Ikhwan. Ikhwan, siapa yang membaca Ikhwan? Ikhwan. Assalamualaikum. Siapa yang membaca? Oh, baca. Di dalam apa? Baca. Sini. Satu parah ya. Terserah. Seberapa banyak yang terhitung itu maksimal sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. La nufariqu ahadan. Janganlah kau berteman dengan seseorang qabla an tattabi'ahu, sebelum kau mengujinya. Bita'allumi, untuk mengetahui tidak akan shaliman, bahwasanya dia benar-benar menjadi seorang teman di saudara kita dalam persahabatan, aula atau tidak. Tidak ja'a ahadun, apabila datang seseorang, wa qala, dan ia berkata kepadamu an fulan, tentang fulan, qala anta, ia memberitakan kepadamu kada wa kada, begini dan begini.
fala yajuzu laka, maka tidak boleh bagimu tasdiqu untuk berteman dengannya, illa ba'da tahqiq, kecuali setelah layak wa tabayyuni dan jelas. Pernah. Masih ada lagi, Pun? Pun, masih ada lagi. Kenapa sudah terus? Atau kalian takut salah? Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Ya, untuk kalian ini menjadi ruang juga untuk kalian supaya bisa berkembang. Kalau ada di antara kalian yang mau bisa baca kitab, ya ini salah satu jalan. Ya meskipun jalannya kecil, tapi biasanya yang kecil-kecil itu kalau terbiasa itu yang tertanam kuat dibandingkan yang besar-besar, tetapi mungkin hanya sekali setahun, sekali sebulan, biar besar tapi kalau jarang tidak kuat. Ya, biar kecil kalau sering itu lebih baik. Bahkan kata Nabi, amalan yang kecil tapi selalu dikerjakan itu lebih baik dibandingkan amalan yang besar tapi terputus-putus. Apa katanya? Khairul amali apa? Adwamuha wa in. Ada yang tahu itu? Sebaik-baik amal adwamuha, yang paling sering, dawam. Dawam itu artinya sering. Wa in qalla, sekalipun kecil, sekalipun sedikit, itu lebih baik. Enggak ada lagi, ikhwan? Ya, tafadhol dari akhwat. Ada yang mau membaca? Siapa itu saya? Berapa orang? Hah? 2 orang. Ya, tafadhol. Ada siapa dan itu benar-benar dulu di saudara sendiri dalam sebenarnya aula atau tidak aja apabila datang siapa orang siapa ahadun maka terkadang inna bulan sesungguhnya bulan sekolah berkata siapa bulan berkata kepada begini dan begitu. Pada yang maka tidak boleh maka bagimu tapi ibu mempercayai bulan illa ba'da tahqiqi, kecuali setelah menyebutkan tabayyun sebelum kebenaran. Ya. Padahal dan itu akan kebenaran jangan berteman dengan orang yang belum kamu memberitahukan kepadanya untuk mengetahui tidak karena soal apakah dia jujur pada motivasi aula dalam pertemanannya atau tidak. Tidak akan ahadun apabila tidak ada ahadun apabila datang seseorang wakola laka dan berkata kepadamu kita belajar kola kan beda sesungguhnya bulan berkata kepadamu begini dan begitu. Kalau dia justru laka maka tidak boleh bagimu tasdik percayanya illa ba'da tasdiki tabayyun, kecuali setelah mencari kebenaran dan kejelasan.
Sudah, 2 orang saja. Silakan di-store namanya ya, sama Ustazah Diana atau Ustazah Hafiza. Nggak ada lagi, aku tidak ada yang terjemahkan sampai habis. Itu as-sadiqu huwallazi yansahuka idza ra'a minka aiban. Teman itu dialah orang yang menasihatimu idza ra'a minka aiban, kalau dia melihat darimu itu satu aib, kejelekan. Tapi enggak apa-apa aja. Sampai tabayun pun cukup. Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi bagi kalian yang ada keinginannya besar sekali dalam hatinya mau membaca, terjemahkan saja. Terjemahkan saja. Ya. Salah dan benar itu belakang sih. Yang penting naik saja dulu. Naik saja dulu membaca. Itulah tugasnya guru untuk meluruskan yang salah. Ada kamusmu atau bisa menghadap sama ustadzmu minta bantuan. Yang penting usahamu sendiri ya, 50%, 75% atau 80% pun tidak jadi masalah. Yang penting sebagian besar itu dari usahamu sendiri. Ya, yang ikhwan ini saya harap ya lebih banyak lagi yang membaca. Karena masa ikhwan 1, akhwat 2 tuh nggak ada itu ceritanya perempuan yang mengimami laki-laki, ya, di mana-mana itu laki-laki mengimami perempuan, wanita. Mana Fikram, mana Ince, mana siapa kemarin itu yang tinggi-tinggi kusuruh foto di sini? Ah, bukan tinggi-tinggi. Oh, mana? Oh. Coba berdiri. Muka lihat bajumu. Berdiri saya dulu. Muka lihat bajumu. Di mana beli? Baju Persatuan apa? Sekolah. Bagus. Ya, duduk. Ini tandanya ngamalkan apa yang pas pertama hari diajarkan. Apa? Tentang ini adab. Apa kemarin itu materiku yang manisnya? Adab dan perilaku kan? Toh, saya bilang kalau ada bajumu yang bagus pakai. Ya. Kalau ada bajumu yang bagus pakai. Misal ada bajumu, jubahmu yang bagus, mukanamu yang bagus, songkokmu yang bagus, tapi masih di rumah, minta sama mak bisa dibawakan ke anuku jubahku, sarungku atau baju koko. Kalau yang akhwat bawa mukenanya, bawa hijabnya, apalagi ya kalian yang lebih tahu. Bawa pakai pakaianmu yang terbaik, karena itulah yang akan menjaga mulut orang dari mencela kalian, ya. Karena ada beberapa hal itu, ada beberapa keadaan orang lain itu berdosa bukan karena murni dari dirinya sendiri, tetapi kadang juga orang bisa berdosa karena perlakuan kita, ya, karena kita tidak menjaga diri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengajian kita. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Jadi kita masih dalam pembahasan tentang apa? Al-adabu ma'as sadiq. Adab-adab terhadap teman. Nah,
Di antara yang telah kita pelajari bahwa Andre Guruta mengatakan seharusnya, semestinya, wajib, harus bagi seseorang itu memiliki teman. Ya, teman yang bagaimana? Yusyarikunahu fis apa? Fis sarra'i wad dharra. Seorang teman atau seorang kawan, ya kalau ada cuma satu alhamdulillah, kalau dua bagus, tiga alhamdulillah juga. Ya, minimal satu lah yang betul-betul jadi temanmu. Yang bagaimana itu Nabi bilang Guruta? Yang yusyarikuna, yang berkontribusi dengan dia, bekerja sama dengan dia. Dalam apa? Fisarroi, dalam keadaan lapang, wadarroi, maupun dalam keadaan sempit. Itulah teman sejati. Kenapa memang harus berteman? Bisa jadi makan sendiri, bisa jadi juga apa? Beberapa hal yang kita bisa lakukan sendiri, tetapi kata Nabi Guruta, li'annahu, karena sesungguhnya manusia itu la yastati'u, tidak sanggup, ayya'isha munfaridan, tidak sanggup seorang manusia itu hidup sendirian. Karena sebesar apapun kemampuan kalian dan sebanyak apapun sesuatu yang kalian miliki untuk menunjang kemampuan kalian melakukan sesuatu, tapi pasti ada saja hal-hal yang kita butuhkan bantuan orang lain. Ya, misalnya contoh-contoh yang paling dekat dengan kalian lah. Kalau misalnya kalian sakit di asrama, ya pasti ada temanmu yang misalnya peduli toh. Misalnya peduli, kasihan temanku sakit ya. Padahal rajin ke belajar tapi sakit ya. Lapar tuh. Iya lapar. Mau ke ambilkan ke nasi. Oh iya, ambilkan ke nasi. Minta tolong nah. Tolong iya, ambilkan ke nasi. Gitu. Itulah contoh teman yang yusyarikunahu fit dharra, yang menemani atau bekerja sama membantu seorang temannya dalam keadaan dharra, dalam keadaan sempit. Ya, apakah sempit maksudnya selesai lagi tidak punya apa-apa atau lagi sakit contohnya ya, misalnya ya, contoh yang paling sering terjadi di antara kalian dan yang lain-lain. Kemudian, nah, itu prinsip yang harus kita pegang. Seorang manusia, kata Guruta, semestinya wajib memiliki seorang teman. Teman yang menolong dia, yang berkontribusi dalam kebaikan, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kenapa? Karena seorang manusia itu tidak bisa hidup sendirian, harus ada temannya. Ya, karena pasti kita butuh bantuan. Itu prinsip. Ya. Kemudian, dan Guruta, nah, kalau dapat maki teman, idza dzafirta bisodiqin, nah, kalau dapat mau teman yang menurutmu sudah sesuai dengan yang di atas, oh ini temanku ini nabantu ke bukan dalam keadaan senangku saja, tapi dalam keadaan susah. Nah, kata Andre Guruta, fahafidh alaihi, jaga itu teman, jaga baik-baik, jangan lepas. Ya, jangan lepas. Kalau ada mau dapat teman seperti ini yang bantu kau dalam keadaan senang maupun susah, kata Andre Guruta, fahafidh, jaga itu teman. Ya, tidak gampang dapat teman seperti itu. Ya, fahafidh alaihi bil mawaddah wat tasamuh. Maka jagalah teman itu yang menurutmu sudah sesuai dengan apa yang dikatakan dari Guruta, bil mawaddah, dengan kasih sayang, wat tasamuh, dan saling toleransi, saling memaafkan. Kenapa harus ada tasamuh? Ya, karena yang namanya manusia pasti kadang-kadang ada berbuat salah. Ya, kadang mungkin mengecewakan atau malah kita yang kecewakan dia, maka itulah pentingnya tasamuh, kata Guruta. Kemudian tidak pantas bagi kita memutus tali tali pertemanan kita, silaturahim kita, persahabatan kita karena dihafwah, karena sebuah kesalahan yang kecil, kesalahan sepele yang berasal dari dia. Kemudian wala antasiya bihadwan, dan kita tidak pantas juga berburuk sangka liwahmin qama fi dhihnik, hanya karena sebuah sangkaan yang berdasarkan dari atau timbul dari di dalam pikiran kita. Wala antu adiyahu li dzambin fa'alahu, dan kamu tidak pantas juga memusuhinya li dzambin, karena satu dosa fa'alahu yang telah dia perbuat,
Fa innahu insanun misluk, karena sesungguhnya dia itu seorang manusia misluk, yang semisal denganmu, sama-sama aja manusia. Ya, yakti wa yusibu, yang kadang-kadang salah, ya kadang-kadang juga benar. Nah, kemudian kita lanjut la tusadif. Nah, ini saya kemarin pekan lalu saya bilang, jadi dia di dalam kitab ini ada beberapa baris yang salah, ya. Salah satunya ini. Jadi yang betul di situ la tusadif disuku di apa? Disukunil qaf dengan disukunnya huruf qaf. La tusadif. Dhamma di situ tuh. Nah, yang benar itu la tusadif. Janganlah kamu berteman. Janganlah kamu berteman. Itu tuh sodik. Tuh sodik nah. Itu tuh sodik. Kali kata apa itu? Kan kalam terbagi 3. Ya, ini termasuk apa? Ikhwan, ini tuh sodik termasuk apa ini? Kan kalam terbagi 3. Pembagian kalam ada 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Nah, ini tuh sodik. Isim, fi'il atau huruf? Yang benar. Fi'il. Siapa bilang fi'il? Yang bilang fi'il angkat tangannya. Suaranya jadan, dari angkat tangan. Yang bilang fi'il. Jangan ragu-ragu. Angkat tangan saja. 1. Sudah bilang. Fikram. Malu kau itu nah, senior, malu kau itu, anak baru bilang fi'il. Angkat tangan. 2, 3, 4, 5. Jadi sekitar berapa persen ini dari ikhwan? Yang bilang isim. Ikhwan, yang bilang isim. Itu tuh sodik isim. Enggak ada. Enggak ada. Yang bilang huruf. Yang bilang huruf. Angkat tangan. Nih, aku temani kau angkat tangan nih. Yang bilang huruf. Saya berani walaupun salah. Tapi tidak tahu ya, saya cuma bilang saya berani angkat tangan walaupun salah. Kan tidak ditahu salah atau tidak. Walaupun salah, nanti kita dilihat. Tidak ada. Kau, betul. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akhwat, itu tuh sodik, isim fi'il atau huruf. Aduh. Tapi siapa nama tuh? Siapa? Naisal. Oh, Naisal. Tidak ada tadi bilangan di isim. F1. Tapi Nabi bilang Naisal apa? Huruf. Bagaimana ini? Harus cari satu jawaban yang benar. Bagaimana? Yakin akhwat, ini tuh sodik fi'il. Sama siapa kau belajar? Oke, Pak. Apa menjawab tadi sudah? Apa menjawab fi'il? Siapa lagi jawab fi'il? Ikhwan, siapa jawab fi'il? Kenapa bisa memang fi'il? Tidak tahu. Sudah, kenapa bisa fi'il? Kenapa bisa fi'il?
Apa? Diawali huruf mudhari. Betul. Sama siapa kau belajar? Sama siapa belajar? Siapa bilang itu tuh sodik diawali dibilang itu tuh sodik fiil karena diawali huruf mudhari? Siapa bilang? Hah? Kau bilang? Betul? Belajar sendiri kok. Betul? Oh. Kunci jawabannya. Nggak boleh bicara 2 kali orang itu. Betul? Akwat. Akwat tadi hampir ya rata-rata lah. Nggak tahu kalau semua Anda kuliah juga. Semua bilang fiil. Apa tanda-tandanya? Apa? Dirasuki huruf mudhari. Dimasuki. Oh. Siapa kemarin itu pernah bilang dirasuki? Dimasuki huruf mudhari. Siapa ajar? Siapa yang ngajar? Di mana kau belajar? Kalau itu tuh sodik diawali dengan huruf mudhari. Apa huruf mudharinya sudah? Tak. Ada berapa memang huruf mudhari? Apa saja huruf mudhari? Apa? Oh, alif nun ya ta. Nah bilang sudais. Coba aku dengar ya. Nah bilang sudais. Kan saya tanya. Itu tuh sodik dibilang fiil karena diawali beda huruf ta. Aku bilang apa memang huruf mudhari di situ? Nah bilang huruf ta. Oh ada berapa memang huruf mudhari? Nah bilang ada 4. Bilang coba sebutkan alif nun ya ta. Betul kah Akwat? Betul. Apa memang fiil madinya? Shadaqa. Ala wazni apa? Fa'ala. Ala wazni fa'ala yufa'il. Shadaqa yusadiqu. Di sini pakai domir. Domir apa di sini? Akwat, domir apa di sini? Domir anta atau anti? Karena anti bisa tunjuk itu sodik nah. Soditina, afwan. Karena kalau muannas yang tusodik juga itu domir apa? Apa? Kalau muannas yang kan tusodik ini bisa juga anta, bisa juga kamu muannas tusodik. Bisakah juga itu tusodik menjadi domir muannas? Apa domirnya? Iya. Jadi itu ya, itu bekal, jangan terkecoh. Karena tusodik itu bisa berdomir anta, laki-laki, kamu laki-laki bisa juga berdomir dia perempuan. Kalau dia laki-laki apa? Apa yang berarti apa di situ harusnya? Yusadid. Ya. La tusadid, kata Anda guru, jangan kau berteman. Ahadan, seseorang dengan seseorang. Janganlah kamu berteman ahadan dengan seseorang qabla, sebelum an takhtabirahu, sebelum kamu mengujinya. Mengujinya bukan memuji. Menguji. N-G-U-J-I, menguji. Tadi siapa yang terjemahkan qabla an takhtabirahu, sebelum kamu memberitahunya? Itu koreksi ya, menguji. Ikhtabara yakhtabiru.
menguji. Itu juga salah satu masdarnya ikhtibar, artinya ujian juga. Kadang juga imtihan. Imtihan juga termasuk ujian. Untuk apa kita uji? Kata Andre Grutta, lita'allumin, agar apa? Untuk, ya lebih cocok untuk pembelajaran. Ya kalau mau lebih sambungnya sebagai informasi untuk kita, ya sebagai pengetahuan untuk kita. Sebelum kita berteman dengan seseorang, kita uji dia supaya kita ada informasi, ada pengetahuan yang kita tahu tentang dia sebelum kita jadikan dia seorang teman. Nah, terus apa kata Anda Grutta? Idza kana shadiqan. Fi shadaqatihi. Apa tadi mau terjemahkan, Sudais? Idza kana shadiqan fi shadaqatihi. Boleh. Kalau aku tadi aku mau terjemahkan idza kana shadiqan fi shadaqatihi. Bisa juga. Hanya beda konteks saja. Kalau versinya Sudais, ya dia menguji apakah betul-betul jika dia ini teman bisa dijadikan teman dalam pertemanan. Kalau dari POV-nya akhwat, ya dilihat kejujurannya sama juga. Tujuannya melihat apakah dia bisa jujur dalam pertemanan. Aula atau tidak. Idza jaa ahadun, ketika kalau datang seseorang waqala, dan dia berkata laka, kepadamu. Jadi datang orang sama kau. Nah bilang inna fulanan qala anka kada wa kada. Inna fulanan, sesungguhnya seseorang qala anka, qala telah berkata, anka tentangmu, kada wa kada, begini dan begitu. Idza jaa ahadun, kalau datang atau jika datang seseorang, wa qala lak, dan berkata kepadamu, inna fulanan, sesungguhnya seseorang, qala telah berkata, anka tentangmu, kada wa kada, begini, wa kada begitu dan begitu. Apa? Idza kana shadiqan fi shadaqatihi, kalau dia idza kana shadiqan fi shadaqatihi, kalau dia itu seorang teman, benar-benar seorang teman dalam pertemanannya. Atau kalau dia jujur dalam pertemanannya. Ya lebih cocok idza kana shadiqan fi shadaqatihi. Jadi qabla an taftabrahu li ta'allumin idza kana shadiqan fi shadaqatihi, jika dia jujur dalam pertemanannya. Sudah?
Nah, idza jaa ahadun wa qala laka inna fulanan qala anka kadza wa kadza, kalau datang orang, apa? Kalau datang orang kepada kamu, kalau datang seseorang waqala lak, dan berkata kepadamu inna fulanan, sesungguhnya seseorang, qala, telah berkata anka, tentangmu, kada wa kada, begini dan begitu, maka apa kata Nabi Gurutta? Fala yajuzu, maka tidak boleh bagimu, tidak boleh laka bagimu, fala, maka tidak, yajuzu, boleh, fala yajuzu, maka tidak boleh, laka, bagimu, tasdiquhu, membenarkannya. Tidak boleh benarkan perkataannya itu orang, kata Anda Gurutta, illa, kecuali ba'da, setelah at-tahqiqi, mencari kebenaran atau pembenaran. Ya, kalau letternya sih tahqiq itu pembenarannya atau pengoreksian. Ya, kalau mau lebih gampang dipahami, setelah mencari kebenaran, itu saja. Kalau mau lebih gampang dipahami. Tapi kalau kita mau artikan sesuai katanya, tahqiq itu artinya pembenaran. Ya. Atau pengesahan. Tasdik juga termasuk. Wat tabayyun, dan penjelasan, atau kita cari kejelasan betul jika ini info yang nakasihkan ke orang. Jangan sampai orang yang datang ke saya ini mau adu domba sama temanku. Kenapa bisa mau adu domba? Karena iri. Gitu ya. Ada mentong itu orang tidak mau melihat hubungan sama teman itu baik. Akhirnya buatlah cerita-cerita sehingga yang awalnya berteman menjadi bermusuhan. Ya. Saya pernah nonton apa ya? Salah satu waktu kecil, salah satu episodenya SpongeBob. Jadi itu di dalam ceritanya kan SpongeBob ada peliharaannya tuh. Siapa namanya? Baru SpongeBob ada juga sahabatnya. Siapa namanya sahabatnya? Si Bintang Patrick dan si SpongeBob dan si Siput Gary. Jadi itu di episode itu menceritakan ini secara singkat. Ini Gary tiba-tiba selalu nempel terus sama Patrick. Itu paling tidak banyak kalau ada kita cerita sesuatu, ada orang bilang, oh iya begitu, nanti begini. Cerita, diam saja dulu, tidak usah spoiler. Pasti pernah kau nonton film, baru ada orang seping, nanti tuh kayak begini. Itu untuk sekali nonton film orang kayak begitu. Serius kak? Kalau ada biasa begitu tuh. Ada itu salah satu teman tuh bilang, jam makin nonton nih, kau pengen cerita. Karena enak sekali di spoiler cerita. Jadi dengar saja dulu. Ya, sabar. Itulah diuji kesabaranmu di situ. Ya, kadang ada orang baru tahu sedikit, mau minat keluar satu kitab. Ya, dengar saja dulu. Sampai mana minta itu? Oh iya, singkat cerita, tiba-tiba Gary ini, menempel sekali sama Patrick, menempel terus. Dipanggil mi makan sama SpongeBob tidak mau, dipanggil mi tidur di tempat tidurnya tidak mau, bermalam tuh mi Patrick. Coba. Singkat cerita, sekalinya mau cuci pakaian Patrick di rumahnya SpongeBob.
Nah, lepas mi pakaiannya Patrick, nah kas masuk di mesin cuci. Ikut Tommy Gary ke dalam itu mesin cuci. Ternyata yang kita mau cerita Ustaz di sini. Diam dulu. Jadi akhirnya turun Gary ke masuk mesin cuci. Nah, lihat nih Patrick sama SpongeBob. Kenapa masuk dalam mesin cuci? Ternyata selama ini Patrick ada nakantongi biskuit di saku celananya. Itulah yang membuat hubungan antara Gary dan SpongeBob renggang. Hanya sekeping biskuit. Nah, singkat cerita, jadi kan sebelumnya ini nada biskuit nyaman sekali itu Patrick sama Gary. Kemana-mana selalu sama-sama. SpongeBob menangis di rumah sedih-sedih. Akhirnya selesai makan biskuitnya. Ada itu keluar matanya Gary, matanya saja dari apa? Tabungnya mesin cuci. Langsung dilihat SpongeBob, bertataplah dua mata hati yang tulus. Keluar Gary, jangan pelan-pelan. Akhirnya singkat cerita kembalilah berteman SpongeBob dengan Gary. Keluar di dalam rumah dari rumahnya SpongeBob, Patrick masih ada di dalam menangis. Dia bilang Gary, nah bilang apa? Kukira hubungan kita spesial. Tapi sudah ya. Ya, masih banyak episode yang lain. Pernah juga berkata Sandy, ada itu kata-katanya Sandy SpongeBob. Nah bilang sama SpongeBob, rumah itu bukan hanya tempat kau berteduh, tapi rumah itu adalah ketika kau dikelilingi orang yang sayang kepadamu. Ya sudah ya. Ya itu satu contoh saja. Ya, saya ambil, ya, coba diam dulu. Saya sengaja ambil contoh dari contoh yang kalian juga relate. Ya relate di sini maksudnya dari sisi karena pernah menonton, karena juga melihat. Jadi sambil dari situ supaya gampang mencerna. Buktinya apa kalian gampang cerna? Ya banyak pas spoiler di sini tadi. Ya, itu pelajaran. Jangan begitu nah. Jangan. Jadi kata Andre Guruta, jangan kau berteman dengan seseorang sebelum kau uji dia agar itu menjadi informasi bagimu, menjadi sebuah pengetahuan. Oh, ini orang yang mau kutemani ini, yang mau jadi teman, atau ada orang yang mau berteman sama kamu, ya? Ada seseorang yang mau berteman sama kamu. Ya, lihat dulu orangnya. Apakah dia bisa jujur dalam pertemanan? Apakah dia tidak menjadi orang yang khianat? Ya, barangkali dia cuma ingin. Coba tutupin dulu. Ya, barangkali dia hanya ingin berteman dengan kita, moji na kore-kore aika. Ya, moji na cari kesalahan-kesalahan nanti ujung-ujungnya berpisah nih akhirnya na sebar nih kejelekan-kejelekan sama orang. Atau berteman karena ada maunya. Ya, seperti ini tadi Gary dekat sama Patrick karena ada biskuit yang nakantongi Patrick. Kecewa pasti. Kemudian kata Andi Geruta, kalau datang orang kepada kalian berkata,
itu ada orang sudah ceritai kok begini dan begini. Atau ada info, ada orang datang, nah kabar kok bilang, mau kau tahu itu temanmu tuh sebenarnya begini dan begini. Sudah cerita belakang itu cuma tidak mau tahu, senyum-senyum saja jadi itu cuma tidak mau tahu tidak mau tahu aslinya. Padahal tidak begitu. Nah, makanya kata Andre Gurta, fala yajuzulat, maka tidak boleh bagimu tasdiquhu membenarkannya illa kecuali ba'da tahqiq wa tabayyun, kecuali setelah kau cari pembenaran betul jika itu berita. Kalau misalnya mendengar betul itu berita, jangan dulu langsung percaya, tabayyun dulu, minta kejelasan sama orang yang dengar, atau bisa kau juga minta penjelasan sama orang yang bersangkutan. Bertanya teman bilang, betul kayak itu bilang ini. Kemudian ya insya Allah karena sudah masuk waktu isya, ya kita lanjut lagi pekan depan. As-sadiqu, kata di Qur'an, as-sadiqu huwallazi yansahuka idza ra'a minka aiban. Seorang teman itu, siapa itu dibilang seorang teman? Yang kapan seseorang itu dibilang seorang teman? Kata di Qur'an, huwallazi yansahuka, dialah orang yang menasihatimu idza ra'a minka aiban, kalau ada nalihat aib dari kamu, ada nalihat sesuatu yang salah dari kamu. Ini juga amanah untuk kalian ini, baik ikhwan maupun akhwat. Kalau misalnya kalian bangun subuh, ada melihat teman masih tidur, kasih bangun. Ya, jangan ada dalam pikiran kalian bilang, dengan saya di sholat subuh, tidak ada urusanku, nanti pemimpin kasih bangun. Oh jangan. Itu tanggung jawab kalian juga kasih bangun. Karena kapan dia tidak sholat subuh, karena kau tidak kasih bangun, di hari kiamat nanti kau juga ditanya, kenapa tidak kasih bangun teman? Kalau temanmu ditanya, kenapa tidak sholat subuh kok? Tidak ada kasih bangun kau, ya Allah. Ayo. Maka orang yang tidak bangun, misalnya yang sekamar tidak kasih bangun, kau semua ditanya. Jadi jangan egois. Jangan mau masuk surga sendiri, aja orang. Karena surga itu luas. Ya, bukan jika kau yang tempati, matongki juga masuk surga. Ya. Jadi kasih bangun juga temanmu. Tapi Ustaz, sudah mau kasih bangun. Sudah mi duduk atau sudah mi berdiri, tidur mi lagi. Sudah lepas mi tanggung jawabmu. Yang penting dia sudah sadar dari tidurnya, udah dengar baik-baik, bekas bangun, sholat subuh. Kalau sudah bangun, habis itu tidur lagi, sudah lepas tanggung jawabmu. Bukan urusannya dia sama pertama sama pembina, yang kedua sama ini pusat. Ya. Jadi itu. Jadi ikhwan maupun akhwat, kalau bangun subuh ya ataupun ada panggilan sholat, masih ada mau lihat teman tidur kasih bangun. Pokoknya sampainya sadar. Nah, kalau sudah sadar, pergi. Sudah tidak jadi tanggung jawab. Tapi kalau bangun kok langsung saja lurus, bilangnya dalam dirinya, orang nakal memang ini, orang malas minum bangun. Di situ meletak salahmu. Kesalahanmu yang pertama, kau sudah menganggap dirimu lebih baik dari temanmu. Kesalahanmu yang kedua, kau biarkan orang tidur terlelap dalam dosa. Ya, sebenarnya ya bukan sampai dosa, lalai. Karena orang yang tidur itu tidak dicatat dosanya. Ya, orang yang diangkat rufi'al qalamu an salasin. Diangkat pena, maksudnya diangkat catatan amalnya an salasin, dari 3 hal. Orang yang apa? Ada yang tahu? Kenapa orang tidur? Sampai kapan itu diangkat penanya? Orang tidur sampainya bangun. Kemudian kenapa orang gila? Orang yang tidak berakal, yang hilang akalnya sampai sadar. Makanya itu syaratnya orang sholat Islam balik berakal. Orang yang tidak berakal tidak wajib sholat. Tapi jangan kau bikin dirimu gila.
anu deh, aku kasih gila diriku supaya tidak sholat kah? Oh, lain cerita itu. Yang ketiga apa? Nah, orang yang belum balik sampai balik. Paham? Wallahu alam. Oh, saya juga lupa ya. Ada ini satu hal yang Moska saya ini ingat nanti keluar dari pengajian itu hebatnya setannya. Itu hebatnya setan. Nanti di luar baru kita ingat. Sekalinya ada di tempat nakasi lupa. Makanya jangan sekali-sekali kok ini nasihat untuk kalian, jangan sekali-sekali tunda kebaikan. Karena kapan kalian tunda kebaikan, nakasi lupa kok setan, akhirnya tidak mengerjakan. Nah, yang saya mau sampaikan adalah nasihat untuk kalian semua, baik ikhwan maupun akhwat, kalau masuk ke masjid, apalagi pengajian, ya berniat kok nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Ya, berniat i'tikaf. Ya, i'tikaf itu ya biar 1-2 jam itu sudah cukup. I'tikaf itu artinya luzumul masjid. Ya, luzumul fil masjid. Berdiam diri atau mengharuskan diri dalam masjid, tidak keluar dari masjid kecuali dalam keadaan darurat, misalnya buang air kecil, ya, atau ada kebutuhan yang mendesak, atau misalnya bekalnya habis. Kenapa bekalnya habis, Ustaz? Nggak makan dia orang. Ya, contohnya orang yang itikaf pada bulan puasa, karena ada bekal dia bawa. Kalau bekalnya habis dan itu darurat, maka dia boleh pulang dan harus kembali secepatnya dan tidak berenak-enak di rumahnya supaya tidak batal itikafnya. Ya walaupun ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi kalau masuk masjid biasakan ya berniat itikaf, ya Allah saya niat itikaf. Apa isinya itikaf? Bisa zikir, bisa belajar. Contohnya ini belajar. Ini salah satu ibadah dalam itikaf supaya berpahala dudukmu. Ya, berlipat ganda dudukmu, tidak sia-sia. Apalagi ini ya, kayaknya itu saja. Tapi di luar kayaknya saya ingat lagi. Kasih lupa ke setan. Ya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا تقبل. اللهم اهدنا في الدين وعلم التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.